Si Bayangkara, suara hangat penuh inspirasi. Podcast kita selalu dinanti. Halo Sobat Bayangkara, selamat datang kembali di podcast Kopi Kara, komunikasi pintar, informasi Bayangkara. Bersama saya Ida Ayu yang akan menemani Sobat Bayangkara dalam episode kali ini, di mana kita akan membahas salah satu kondisi yang masih sering ditemui di masyarakat, yaitu bibir sumbing. Dan banyak orang tua yang merasa khawatir ketika anaknya lahir dengan kondisi bibir sumbing. Tidak sedikit pula yang bertanya-tanya apa penyebabnya, apakah ini bisa diobati, dan kapan waktu terbaik untuk dilakukan operasi. Yang pastinya untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut telah hadir bersama kita dokter yang berkompeten di bidangnya. Ada dokter spesialis bedah mulut, Dr. Heinz Frick Simanjuntak SPBM. Apa kabarnya hari ini dokter? Baik, Luar terima biasa ya kasih. dok ya. Luar biasa. Baik. Dok izin agar Sobat Bayangkara mengenal Dr. Heinz, boleh perkenalan dulu dokter, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Heinz Frick Simanjuntak, bedah mulut. Saya seorang ASN yang sekarang sedang bertugas di Rumah Sakit Doris Silvanus dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Bedah Mulut Kalselteng. Wah, luar Ya, biasa ya dok ya, Kalselteng ya dok ya. betul. Luas banget cakupannya ya dok. Izin, boleh bertanya dikit nggak dok, sudah berapa lama beliau, maksudnya dokter berkompeten di spesialis bedah mulut? Oh iya, saya lulus tahun 2018 Baik. dan kembali ke Palangkaraya bertugas 2019. Oke, dari sampai 2000 sekarang. Udah sekitar 6 tahun ya dok ya? Iya, betul. Baik, izin dok, mungkin kita akan langsung saja membahas tentang bibir sumbing, yang dimana masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang bibir sumbing. Mungkin Iya. bisa dijelaskan dok, sebenarnya yang dimaksud bibir sumbing ini apa? Iya, baik. Bibir sumbing atau celah bibir dan langit-langit itu merupakan suatu kondisi kelainan bawaan sejak lahir, Baik. di mana biasanya kelainan tersebut dijumpai pada bibir, bisa terjadi pada sisi kanan, sisi kiri, atau keduanya, dan bahkan sering disertai dengan celah pada langit-langit. Nah, itu. Oke, tapi tadi dokter sudah menyebutkan bibir sumbing dan celah langit ya dok ya. Apakah ketika seseorang terindikasi bibir sumbing itu berhubungan dengan celah langit, atau bibir sumbing dan celah langit ini sesuatu yang berbeda? Bibir sumbing sering terjadi bersamaan, tapi Baik. bisa juga hanya terjadi pada bibir atau hanya terjadi pada langit-langit, begitu. Oke, baik. Lanjut dok. Iya, Jadi sebenarnya bibir sumbing ini apakah merupakan kondisi yang sering terjadi khususnya di Indonesia? iya. Oke. Bibir sumbing sering terjadi di Indonesia. Mhm. Jadi merupakan suatu kelainan yang sering dijumpai pada bayi yang baru lahir. Oke. Jadi menurut hasil survei dari Kementerian Kesehatan diperkirakan itu ada sekitar 3.000 sampai 7.000 kasus baru setiap tahunnya. Wah, Begitu luar biasa ya dok ya, 3.000 dan 7.000 sampai 7.000 Iya, kasus ya dok iya. ya. Nah, itu angka yang luar biasa. Lalu jadi sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan seorang bayi itu lahir dengan kondisi bibir Bibir sumbing? sumbing. Ya. Ya, yang bisa saya jelaskan bahwa memang kejadian bibir sumbing ini terjadi karena ada suatu proses gangguan penyatuan ya pada daerah bibir yang terjadi pada saat kehamilan. Iya. Nah, bila terjadi kegagalan penyatuan dari sisi kanan sisi kiri pada saat kehamilan, maka itu yang menjadikan terjadinya bibir sumbing. Baik, jadi Pada saat di dalam kandungan. itulah sebabnya untuk ibu-ibu hamil ya dok ya, Iya. betapa pentingnya untuk selalu kontrol ya dok ya. Betul. Apakah itu bisa terdeteksi dini dok dari pada saat Betul. kandungan? Pada saat kandungan bisa terdeteksi dini. Pada saat sekarang kan teknologi sudah maju. Baik. Dengan dokter spesialis kandungan biasanya akan dilakukan pemeriksaan USG, bisa dijumpai, langsung dapat diketahui kondisi. Baik, Ya, terdeteksi. terutama celah bibir celah ya. bibir, Kalau baik. celah langit-langit mungkin tidak Agak bisa. agak sulit. Iya. Tidak terlihat karena di Iya, dalam ya dok. betul. Baik, jadi masih banyak anggapan di masyarakat bahwa bibir sumbing ini terjadi
karena mitos atau hal-hal tertentu saat Mhm. kehamilan. Gimana untuk penjelasan medisnya, Dok, izin? Iya, jadi, mitos yang berkembang di masyarakat Iya, yang biasanya berkaitan dengan yang negatif ya, iya, misalnya karena suatu perbuatan pada saat iya. kehamilan atau suatu karma masa lalu itu tidak Mmm, benar. Jadi baik. pada intinya karena, kejadian proses kegagalan penyatuan ya Mhm, pada saat di dalam kehamilan. mhm. Itulah yang menyebabkan terjadinya bibir sumbing. Bibir sumbing. Jadi Ya. penting ya diluruskan untuk masyarakat bahwa bibir sumbing itu disebabkan bukan mitos, mistis ya, Iya. yang beredar di masyarakat kan kebanyakan seperti itu. Jadi penjelasan medisnya sudah ada ya, Mhm. jadi, eee, tidak perlu khawatir. Iya, betul. Baik, lanjut Dok. Jadi selain mempengaruhi penampilan, Mhm. pasti ada dampak lain yang biasanya dirasakan sama anak-anak. Iya. Dampaknya bibir sumbing ini terhadap tumbuh kembang anak apa saja Dok, izin? Iya, bibir sumbing memiliki dampak yang Mhm, cukup luas ya untuk bagi anak-anak. mhm. Pertama, gangguan pada saat menyusu atau intake makanan ya. Oke. Jadi pada saat kelahiran, bayi Mhm. pasti akan memerlukan susu, jadi dia akan Iya. mengalami kesulitan, Mhm. akan merasa mudah lelah dan memerlukan waktu yang lama buat Iya. orang tua memberikannya. Mhm. Kemudian juga gangguan bicara, ya Baik. kan misalnya pada celah langit-langit khususnya ya, Mhm. eee, anak akan kesulitan mengucapkan kata-kata, Iya. bahkan mungkin tidak jelas, Mhm. bahkan perlu waktu untuk bisa mengucapkan sesuatu dengan baik, Mhm. dan juga bisa terjadinya gangguan infeksi telinga yang berulang ya. Oke. Jadi karena adanya, eee, anatomi yang tidak normal, Iya. nanti, bisa menyebabkan infeksi pada telinga sehingga mempengaruhi kemampuan untuk mendengar Mhm. dan tentu saja pada saat nantinya akan mempengaruhi bicara, Mhm. ya kan. Dari kemampuan mendengar, bayi terganggu, dia sulit mengucapkan kata-kata nantinya. Baik, jadi Heeh, tidak hanya pada saat pengucapan, iya, kemudian, aktivitas makan, menyusui, tetapi juga ternyata bisa berdampak ke pendengaran, pendengaran pendengaran juga ya, betul Dok, ya. ya, baik. Mmm, tadi dokter sudah karena kondisinya ternyata pengaruhnya cukup luas ya, Dok. Iya, Apakah ketika bayi lahir, kemudian dia terindikasi bibir mhm, sumbing, apakah bisa langsung dilakukan tindakan untuk, mmm. perbaikan, Dok? Izin. Untuk bayi yang baru lahir dan Mhm, terdeteksi sudah iya, memiliki bibir sumbing, mhm, dia akan sebaiknya, kontrol ke dokter anak dulu ya, baik, atau ke dokter gigi anak mhm, untuk kita buatkan oke, alat khusus iya, untuk untuk intake makannya, mmm, mhm, ya kan. mhm, Apakah dia memerlukan botol khusus iya, atau langit-langitnya ditutup dengan alat khusus supaya mhm, tidak ada kebocoran mhm, mhm, cairan susunya, iya, begitu ya. mhm, Setelah, eee, berat badannya memenuhi, iya. baru bisa kita lakukan tindakan operasi. Oh, oke. Jadi nggak langsung serta-merta bisa langsung dioperasi ya, Dok? Tetep Betul, tetep berarti, dibuatkan dulu alat bantu iya, sementara sambil dilihat kondisinya selanjutnya ketika sudah lalu gimana, Dok, kalau misalnya seorang anak ini udah bisa untuk melakukan operasi, mhm, apakah ada syarat tertentu? iya. Untuk syarat tertentu tentu saja bayi harus sehat ya, Mhm, paling tidak, eee, rule of 10 atau mhm. berat badan minimal 10 pon Oke, atau 4,5 sampai 5 kilogram, baik. usia minimal 10 minggu, Mhm, terus, kadar hemoglobin minimal 10 mhm, dan leukositnya di bawah 10.000 kan mhm. supaya tidak ada infeksi yang luas di dalam tubuh, Baik. sehingga bisa kita kerjakan operasinya. Baik, Heeh, jadi memang harus ada syarat khusus ya, Dok, betul, ya, untuk, iya, melakukan operasi perbaikan ya. mhm, Lanjut, Dok, jadi selain fisik tadi dokter sudah menyebutkan, apakah kondisi ini juga bisa berdampak ke psikologis anak ketika mulai tumbuh kembang? betul. Eee, Celah bibir tentu saja berdampak psikologis pada anak ya, Mhm, karena pada saat anak sudah mulai berkembang dan iya, mulai bersosialisasi, mhm, tentu saja bisa mempengaruhi rasa percaya diri anak. baik, Bahkan mungkin anak akan takut berinteraksi mhm, dengan sesamanya, iya, sehingga perlu pendekatan yang tepat untuk mhm, anak-anak. Jadi kalau sebisa mungkin sudah kita intervensi, iya, ya kan, sehingga, mencegah anak
mengalami rasa minder Mhm. tersebut. Baik, jadi Iya, tidak hanya dari estetikanya saja ya, Dok, ya, betul, perbaikan, tetapi juga perlu untuk kualitas hidup anak secara keseluruhan diedukasi lagi ya, Dok, ya. betul. Baik, Mhm, lanjut Dokter, ini sepertinya pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang tua ya. Apakah bibir sumbing dapat diperbaiki melalui satu kali operasi saja? oh iya. Baik. Jadi tergantung keparahannya ya kan saya Oke. bilang ya, kalau Mhm. misalnya hanya pada bibir, mungkin satu kali operasi cukup Oke. ya. Tapi Mhm. kalau sudah misal ada celah bibir dan langit-langit, Iya. biasanya s eee, s beberapa kali operasi, Mhm. begitu. Izin Dok, kalau pengalaman dokter sendiri Dok, Mhm yang tingkat kesulitannya tinggi ya, Dok, ya? Itu mhm. berapa kali operasi, Dok? Bahkan, minimal 2 kali Oh, ya, tapi baik. mungkin kadang, pada saat perjalanannya mungkin orang tua, "Oh hidungnya kurang bagus, perlu Oke. operasi hidung Mhm lagi," mhm gitu. mhm. Berarti, dampak ketika perbaikan ini bisa mempengaruhi ke yang lain ya, Dok, ya, izin? Betul, ya terutama wajah ya. Mhm Baik mhm. baik, izin. Tadi dokter sebelumnya sudah menjelaskan, untuk syarat-syarat minimal ya, anak Mhm bisa dioperasi. Nah, kalau untuk dari usianya sendiri, Dok, mhm. usia terbaik seorang anak bisa menjalani operasi bibir sembunyi di usia berapa, Dok? Sebagai usia yang terbaik saat ini, Iya guideline-nya itu iya, usia minimal 3 bulan untuk baik. bibir, operasi Mhm bibir. mhm Dan untuk operasi langit-langit sekitar mhm, usia 9 bulan sampai 2 tahun oke. sebelum anak belajar bicara. Mhm. Heeh. Dok, sepertinya pernah, ada, yang bahkan sudah usia dewasa ya, Mhm, itu iya, ada kata terlambat nggak, Dok, untuk operasi? mungkin, untuk kualitas bicara mungkin sudah susah kita perbaiki ya, Baik, karena mhm memang sudah dia belajar berbicara dengan mungkin dengan cara yang sengau. mhm, Tapi mungkin secara anatomi itu iya kita tutup supaya iya, makanan oke, tidak mungkin apa, keluar dari mhm hidung, mhm begitu. mhm. Jadi kalau untuk estetiknya masih bisa diperbaiki ya, Mhm, Dok, tapi betul. kalau, cara bicaranya itu sudah Susah sudah ya, susah susah ya. kita dikoreksi. Baik, izin, untuk tahapan operasi bibir sumbing sendiri, Dok, yang perlu diketahui para orang tua? Tahapan operasi, Mhm, untuk operasi bibir sumbing biasanya ada pemeriksaan sebelum operasi tadi ronsen dada, oke, pemeriksaan darah, mhm baru kalau dinyatakan aman, mhm. eee, baru bisa laksanakan tindakan operasi. Oke, untuk Heeh. tingkat keberhasilannya sendiri, Dok, Mhm. Tingkat kira-kira? keberhasilan cukup tinggi. Ya Baik, kan bisa dikatakan di atas 90% oke, selama tindakan operasi itu dikerjakan oleh dokter yang kompeten, ya benar. begitu. Iya, jadi Heeh. bisa nanti salah satunya dengan Dokter Hensy. Baik, jadi lanjut, Dok, Mhm selama menangani pasien bibir sumbing sendiri, pastinya ada banyak pengalaman yang berkesan bagi mhm. Dokter Hens, mungkin Iya. bisa diceritakan, Dok, untuk Sobat Bayangkara? Oke banyak, salah satu pengalaman yang berkesan itu saat saya menjumpai pasien saya yang berasal dari Gunung Mas. Oke, Ibunya sedih saat mhm, mengetahui anaknya lahir dengan kondisi bibir sumbing. iya, Tapi setelah saya edukasi, saya jelaskan mhm ini masih bisa kita perbaiki, mhm, anak juga masih memiliki kesempatan yang baik, iya. ibu kembali semangat. Iya, Iya, waktu sepertinya itu. sepertinya memang gitu, Dok, ada kekhawatiran sendiri, Iya, orang tua, ketika, anaknya lahir, apalagi anak pertama ya, Dok, betul. dengan Mhm. kondisi yang sedemikian pasti, wah rasanya Mhm. Iya, betul. udah nggak karuan ya, Iya, Dok. betul, Berarti heeh. sebenarnya, orang tuanya juga perlu di ini ya, Dok, ya, perlu dikasih apa nih, pengetahuan Pengetahuan, betul, iya, agar pemahaman. Untuk tidak langsung, apa, bersedih ya iya, kan? Iya, baik. betul. Kondisi mental orang tua Itu juga juga, perlu iya, ya, Dok, ya. betul. Baik, mmm, kalau dari pengalaman dokter sendiri setelah pasca operasi, Mhm eee, apa, reaksi dari orang tua mhm. gimana, Dok? Bisa diceritakan? Kalau paling senang kalau operasi setelah melihat hasil operasinya, Mhm, sudah lihat benang dilepas iya, dan setelah sudah menutup, ah biasanya pasien orang tua senang, oke, puas gitu iya. ya. Itu Jadi yang sudah seperti tapi ini enggak dong, maksudnya apakah ada kondisi tertentu yang sudah diusahakan, estetiknya mhm tetapi masih masih apakah masih ada,
yang kurang atau mungkin Mhm. karena kondisi tertentu akhirnya bentuknya tidak seperti orang Heeh, normal pada normal, iya biasanya ya. betul sih, iya. Paling tidak mendekati normal ya kan, Baik, baik, kita baik. bisa Mhm. upayakan Iya. itu, Semuanya tetap bisa diupayakan upayakan. ya Dok ya. Yang terlebih penting adalah konsultasi terlebih dulu Betul ya Dok. betul, iya. Baik, lanjut. Nah, oke. Oke, lanjut. Jadi Dok izin, edukasi untuk para orang tua setelah operasi agar Mmm, hasilnya bisa optimal, baik iya itu penyembuhannya ya Dok ya? iya Heeh. betul. Apa aja Dok? Yang bisa edukasi adalah orang tua memperhatikan intake nutrisi anak ya, Oke. karena nutrisi menunjang penyembuhan luka Mhm, operasi, mhm, kemudian perhatikan kebersihan luka operasi, mhm. dan misalnya karena luka operasinya berada di daerah bibir, Iya. mungkin jaga kondisi anak supaya paling tidak terkena batuk pilek, karena Mhm. kalau basah tentu Iya. mempengaruhi keberhasilan luka operasinya. Oke, tapi ini nggak Dok, ada kesulitan tersendiri nggak Dok? Kan biasanya anak-anak suka rewel ya. Iya, begitu. Itu gimana Dok? Ada tips-tipsnya nggak Dok untuk para orang tua? Biasanya memang, orang tua harus ekstra, ya kan. Memang, Baik. anak rewel mungkin karena sakit, Iya. yang sudah kita berikan obat anti nyeri, tapi Mhm. mungkin anak yang ingin tahu, Iya. yang meraba-raba, Iya benar benar Dok, itu iya. yang harus kita ingatkan orang tua untuk menjaga tangan anaknya. Memang tugasnya orang tua berat ya Dok ya, Iya, tapi heeh demi anak ya apa heeh, sih yang enggak ya, iya, baik. Dok, ada ini nggak Dok, ada pantangan tertentu nggak Dok dari sebelum operasi dan pasca operasi? mmm, mungkin, makanan ya, awalnya Oke. kita makanan itu mungkin cair-cair dulu, susu Mhm. dulu, Oke. baru kalau sudah jaringan sudah kuat menyatu, baru Mhm. mulai ke tahap makanan yang biasa, gitu. Oke. Tapi pengalaman sendiri nih Dok, Mhm yang paling gimana ya, dokter sebenarnya ngelus dada, entah dari mhm orang tuanya atau dari anaknya yang mungkin saking rewelnya jadi mhm. lukanya Iya, nggak tahu ada Dok? ada Ada? yang mungkin pasien dari, apa ya, dari kampung Baik, ya, baik, ya. jadi, kurang bisa memantau Mhm. anak, jadi mungkin hasilnya tidak memuaskan ada. Oke, Iya, baik. heeh. Tapi ini nggak Dok, maksudnya untuk khususnya yang di daerah ya Dok, Mhm izin, mhm ketika setelah melakukan operasi di ibu kota, mhm kemudian kontrolnya apakah harus ke ibu kota juga atau bisa di daerah saja Dok, di fasilitas mhm. kesehatan daerah? Iya. Se saya selalu bertanya, "Apa ada Mhm. di sana tenaga yang bisa?" Baik, baik. Kalau bisa, nggak apa-apa, silahkan, saya Oke. bilang. Kecuali ada suatu komplikasi, Mhm. kamu harus kembali ke saya, biar bisa saya Oke, tangani, baik. gitu. Komplikasinya seperti apa Dok, izin? Misalnya tadi lukanya tidak menutup dengan sempurna, Oke. masih ada rembesan nanah atau Mhm, darah, mhm, yang seharusnya sudah stop, mhm, masih tetap ada. Jadi mhm. ya perlu kontrol kembali. Oke, Eee, jadi nggak perlu khawatir ya Dok yang di mhm, daerah karena, kalau misalnya ada fasilitas kesehatan yang memadai, mhm. bisa untuk kontrol, bisa di sana aja ya Dok ya, Iya kecuali betul, ada komplikasi tertentu, mhm, wajib kontrol untuk datang ke ibu kembali, kota. iya, Baik, Dok izin sebelum kita akhiri, jadi saya ingin membahas dulu beberapa mitos yang sering beredar. mhm, Jadi yang pertama, apakah bibir sumbing itu dapat sembuh sendiri tanpa operasi? tentu saja tidak bisa. Baik. Tentu saja nggak bisa, Saya tetap harus operasi. siapa tahu Dok, Iya, tiba-tiba mimpi kan, besok paginya bangun-bangun sudah langsung iya, iya, jadi mitos ya Dok ya. mitos. Baik, untuk yang kedua, apakah semua anak dengan, kondisi bibir sumbing pasti kesulitan untuk berbicara? Tadi seperti saya bilang kalau hanya pada bibir tentu dia langit-langitnya utuh, berarti Mhm, nggak apa-apa, tidak oke. terganggu bicaranya, Baik, mhm, kecuali kalau misalnya celah langitnya juga betul, ini ya Dok iya, ya. Oke, lanjut untuk selanjutnya, apakah anak yang sudah menjalani operasi bibir sumbing dapat menjalani kehidupan normal seperti anak lainnya? tentu saja bisa. Ya, Baik, betul tetapi dengan tetap ada edukasi dari dokter anak juga ya Dok ya, betul pasca operasi bagaimana kondisi mentalnya, betul ya Dok, betul, baik. Nah, sudah mitos dan faktanya ya. Jadi sebagai penutup Dok izin,
Bolehkah dokter memberikan pesan kepada orang tua yang memiliki anak dengan kondisi bibir sumbing? Iya, Silakan. buat orang tua yang memiliki anak dengan kondisi bibir sumbing, saya berpesan untuk jangan takut, segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat. Paling tidak orang tua akan dirujuk ke dokter yang tepat untuk Baik. penanganannya, begitu. Oke, itu saja. Terima kasih Iya, banyak dokter atas informasinya yang luar biasa iya, ya. Dan untuk sobat Bayangkara, bibir sumbing bukanlah akhir dari segalanya. Dengan deteksi dini, penanganan yang tepat dan juga dukungan keluarga, anak-anak dengan kondisi bibir sumbing ini dapat tumbuh sehat, percaya diri dan juga memiliki kualitas hidup yang baik. Dan yang terpenting adalah jangan menunda konsultasi dan pengobatannya agar penanganan dapat dilakukan pada waktu yang tepat. Dan bagi sobat Bayangkara yang ingin berkonsultasi mengenai bibir sumbing, kelainan rongga mulut maupun tindakan bedah mulut lainnya, dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis yang berkompeten di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Dan kita informasikan juga menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Kalteng juga nantinya akan mengadakan operasi bibir sumbing. Dan untuk informasi lebih lengkapnya bisa dipantau di medsos, Instagram maupun Facebook Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Sekali lagi terima kasih Dr. Heinz iya, untuk informasinya. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wajib nih dok, kita bahas yang lain ya dok ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Sobat Bayangkara yang telah mendengarkan podcast Kopi Kara, Komunikasi Pintar Informasi Bayangkara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam sehat dari Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Silakan dok, kasih. Ya. diminum. Sehat penuh makna dari Palangkaraya untuk Nusantara. Bersama Rumkit Bayangkara kita semua bahagia. Ini Kopi Kara, oh Kopi Kara, komunikasi pintar, informasi Bayangkara.